Belakangan ini, banyak pihak menggalang dana masyarakat dengan kedok investasi berskema arisan. Padahal, menurut ekonom Universitas Airlangga Surabaya, Wasiatur Rahmah, arisan dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Investasi dalam pengertian umum adalah kegiatan menanam modal untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan arisan lebih mirip tabungan. Meski uang yang didapat jumlahnya sama dengan uang yang disetorkan, tidak ada keuntungan langsung berupa materi. Rahma menilai penipuan berkedok arisan tetap saja marak lantaran masyarakat mudah terkecoh dengan iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal. Dan yang namanya ari itu tidak mungkin akan memberikan sebuah keuntungan lebih dari apa yang kita modal masukkan, karena itu tidak dijalankan untuk seperti misalnya menabung uang di bank. Kalau menabung uang di bank kan kita peran itu kan menjalankan untuk investasi, sehingga nanti akan ada imbal hasil atau suku bunga yang akan diberikan kepada pemilik modal. Nah kalau arisan kan enggak. Perempuan ini bernama Sri Hidayati. Sudah hampir 15 tahun ia menjadi bandar arisan di tempat tinggalnya di Surabaya. Ada dua kelompok arisan yang dia kelola, yakni PKK dan Posyandu. Bagi Sri dan puluhan anggotanya, arisan hanyalah alat untuk menabung dan bersosialisasi. Arisan adalah hal yang biasa dilakukan oleh warga kampung. Sri menegaskan, tidak ada keuntungan apapun yang didapat. Arisan semata menjadi sumber dana segar, ajang silaturahmi, dan sebagai media untuk membantu mengatur keuangan keluarga. Arisan itu kan ya biasanya lek wong kita ini arisan mek digawe alat tok ya. Nah, saiki lek gak melok arisan ndak mungkin datang. Bener ndak? Kalau kita ikut arisan, karena apa? Saya kocokan. Kalau orangnya ndak datang kan ndak tak kasih gitu loh, ndak saya keluarkan. Jadi orang kan hadir. Nah, hadir itu kan banyak pengumuman yang ada. Ya, jadinya orang kan warga yang ikut arisan akhirnya kan tahu. Ada pengumuman ini, ada pengumuman posyandu, ada kegiatan jentik, ya banyak lah. Satu putaran arisan rata-rata berdurasi 1-2 tahun dengan anggota lebih dari 70-an orang. Arisan yang dikelola Sri juga memberikan manfaat untuk kas posyandu dan PKK yang diambil dari potongan dana yang didapat anggota ketika mendapatkan tarikan arisan. Saling kenal dan percaya jadi kunci langgengnya arisan di kawasan padat penduduk itu. Pesertanya pun warga sekitar. Kalau untuk arisan sendiri sebenarnya ini seperti nabung ya, cuman kan kita juga nggak tahu. Jadi namanya arisan itu kan kapan namanya keluar, kita juga nggak tahu. Jadi ya saya anggap sebagai uang nabung aja. Jadi kalau misalnya pas kita dapat arisan, ya kita buat beli kebutuhan yang dibutuhin aja saat itu. Kalau misalnya kita memang nggak ada keperluan saat itu, terus kita dapat uang, ya udah kita hubungin lagi, kayak gitu. Wasiatur Rahmah, ekonom Universitas Airlangga Surabaya menilai, literasi keuangan warga di era digital harus diperkuat. Ia mengaku dirinya pun ikut arisan. Tidak sulit untuk memahami dan memilih mana arisan yang aman dan mana yang beresiko. Orang ikut arisan itu kan harus jelas dulu, harus kenal dulu. Siapa orangnya, track record-nya bagaimana, dan jelas tempat kedudukannya di mana. Jadi nggak sembarangan, apalagi secara online. Online ini sekarang dengan kemajuan teknologi digital yang luar biasa, itu juga akan selalu mempunyai dampak negatif ketika orang itu tidak bijak dalam memilih suatu, misalnya ingin menempatkan asetnya. Ia juga mengingatkan, arisan juga tidak dikenal dalam sistem keuangan di Indonesia. Artinya, anggota arisanlah yang menanggung segala dampak negatif yang terjadi. Contohnya, ketika ada anggota yang sudah mendapatkan dana arisan tetapi di kemudian hari ia gagal bayar, anggota lain atau bandar sekalipun tidak punya kewenangan apapun untuk memberikan sanksi. Tim Liputan, CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.